Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang masih terus menangis, mengingat kamu dan merindukanmu. Jadi orang selalu bilang bahwa ketika seseorang menemukan pelabuhan cintanya yang baru, maka dia akan bisa melupakan masa lalunya. Padahal manusia biasa seperti kita tidak ada yang sempurna, ya. Jadi ketika kita bersama seseorang, maka dalam perjalanannya kita akan menemukan dan melihat berbagai kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, yang kemudian membuat kita bisa melihat kelebihan-kelebihan seseorang yang pernah hadir di masa lalu kita. Ya. Jadi misal nih kita punya mobil baru, dalam perjalanannya kita gunakan, kita akan menemukan kelemahan-kelemahan mobil yang kita gunakan itu. Ya, sekaligus kita akan teringat pada kelebihan-kelebihan dan keunggulan mobil yang kita jual demi untuk mendapatkan mobil yang baru. Ya. Nah, begitu juga dengan mantan. Ketika kita berpisah dengan mantan, entah karena kehadiran orang ketiga, artinya mantan mengkhianati kita, entah karena tekanan dari orang tuanya agar mantan berpisah dengan kita, dan seterusnya. Sebabnya ada begitu banyak macamnya. Ketika dia bersama dengan pasangan barunya, bersama orang ketiga, mungkin dia jenuh saat masih bersama kita, yang kemudian membuat dia mengkhianati kita, ya, demi orang ketiga. Nah, ketika dia bersama pasangannya pada saat ini, dia akan menemukan kelemahan-kelemahan pada diri pasangannya yang akan membuat dia melihat keunggulan-keunggulan kita, ya. Nah, jadi ada 3 ciri-cirinya. Mantan masih teringat dan menangis ketika teringat kita. Dan bahkan itu terjadi setiap hari, ya. Jadi yang pertama, kita dan mantan pernah menjalani kisah cinta, pengalaman cinta yang amat sangat berat. Ditolak kehadiran kita nih oleh orang tuanya mantan, sehingga harus sembunyi-sembunyi. Itu adalah perjalanan kisah cinta dan pengalaman yang berat. Semua pengalaman yang berat itu akan memberikan bekas yang jelas di dalam benak seseorang. Orang mudah melupakan pengalaman-pengalaman yang enak dan seterusnya. Tetapi pengalaman yang berat itu akan selalu membekas di hati. Ya, kita merasakan ditolak oleh orang tuanya mantan. Mantan masih berusaha berjuang untuk bertahan bersama kita, sehingga harus sembunyi-sembunyi, kesana kemari, jangan sampai diketahui oleh orang-orang yang terhubung atau dikenal oleh orang tuanya mantan. Dan itu menjadi pengalaman yang amat sangat membekas, tidak hanya pada diri kita, tetapi juga pada diri mantan. Ketika dia bersama dengan pasangan barunya, dia akan melihat betapa tulusnya cinta yang pernah kita berikan kepada dia. Ya, itu yang pertama tuh. Yang kedua, ketika mantan
berpisah dari kita. Tetapi dia pernah punya pengalaman bahwa dia melihat betapa besarnya pengorbanan kita untuk dia. Sesuatu yang sulit untuk dia cari gantinya. Dia minta apa saja. Tidak punya uang pun kita akan pinjam. Ya, bahkan mungkin dia minta sesuatu, orang tuanya yang memberikan, tapi pakai ngomel dulu, pakai marah-marah dulu. Kalau kita tidak, ya, dia membutuhkan kita, menemani dia antar jemput kemanapun, jam berapapun dia butuhkan, kita selalu siap menemani dia. Dia sakit, orang tuanya, misal di luar kota, beda kota, ya, paling banter cuma telepon. Coba ke dokter, sudah minum obat atau belum? Siapa yang ada di sisi dia ketika dia sakit? Ya, sesuatu yang mungkin tidak pernah dia lakukan kepada kita. Saat kita sedang sakit, dia sibuk sendiri. Ya, saat kita membutuhkan dia, dia sibuk sendiri. Nah, jadi ketika dia sekarang bersama dengan pasangan barunya, seperti tadi ya, mencari seperti apa yang kita lakukan, pengorbanan sebesar yang kita lakukan, itu tidak mudah. Apalagi dia bersama pasangan barunya, melihat begitu perhitungannya, semuanya pakai hitung-hitungan ya, tidak mau berkorban, tidak mau capek, dan seterusnya. Bagaimana mantan bisa menjalani harinya satu hari saja tanpa teringat kita. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita melakukan hal-hal yang luar biasa dan hanya kita yang bisa melakukannya. Tentu kita paling paham itu. Kita tahu persis apa yang menjadi kelebihan kita yang sepertinya tidak mungkin dimiliki oleh orang lain, termasuk pasangan barunya mantan. Ya. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang istimewa, yang hebat, ya, yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, maka di situ mantan akan selalu teringat kepada kita. Jadi contoh nih ya, misal kita ini punya daya tahan, stamina yang luar biasa kuatnya. Mungkin karena kita rajin olahraga, hobi olahraga yang membuat kita tidak mudah capek ya. Nah, misal dulu mantan ya sibuk tuh kemana-mana. Karena misal dia sedang menjalani pendidikannya yang harus membuat dia kemanapun. Kita bisa nyetir nih ya, selama berjam-jam tanpa perlu gantian, tanpa perlu istirahat, ya. Misal mantan harus keluar kota tuh, jarak perjalanannya jauh, bolak-balik pula. Mantan bahkan yang cuman ngikut saja, tidur, kecapean, ya. Sementara kita enggak. Kita sanggup, ya, melakukan hal yang paling berat sekalipun, yang penting mantan tidak capek, yang penting mantan tidak sakit, ya, yang penting kuliahnya beres, dan seterusnya. Itu sesuatu yang istimewa, yang hanya kita yang bisa melakukan, ya. Pasangan barunya misal harus ngantar jemput mantan 1 jam saja sudah mengeluhnya berhari-hari, sementara kita tidak pernah seperti itu. Jadi ada begitu banyak hal istimewa yang hanya bisa kita yang melakukannya, dan orang lain tidak mau melakukan yang seperti itu meskipun untuk orang yang katanya dia cintai. Kenapa kita sanggup melakukan seperti itu? Ya karena cinta kita tulus untuk dia.
Cinta yang tulus itu membuat orang selalu sanggup untuk berkorban. Ya, nah, jadi ketika ada 3 ciri-ciri ini dan kita ingat betul, maka setiap hari mantan akan selalu teringat sampai nangis kepada kita. Karena memang hati manusia selalu begitu. Ya, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bukhdi man assa'a ilaiha. Tabiat hati akan selalu mencintai orang yang baik atau melakukan yang terbaik untuk dia dan membenci orang yang tidak baik kepada dia. Ya, jadi itu 3 ciri-ciri ketika setelah perpisahan itu terjadi. Semakin berat bagi mantan untuk melupakan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.